Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, saya Bambang Primandanu sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Sepatan, Kabupaten Tangerang. Nah, saya kali ini bersama Ibu Indri sebagai guru PJOK di SMP Negeri 4 Sepatan. Oke, Assalamualaikum Ibu Indri. Waalaikumsalam, Apa Pak Bambang. kabar? Kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, untuk hari ini kita ada percakapan nih untuk pra-observasi sebelum nantinya saya melakukan supervisi di kelas ya Bu ya. Nah, sebelumnya adapun tujuan yang dilakukan yaitu supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti ya. Dan kenapa hari ini melakukan percakapan pra-observasi itu sebagai persiapan awal sebelum nanti melakukan kegiatan pembelajaran yang agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya ya Bu ya gitu ya. Nah, adapun beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan kepada Bu Indri. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira nih apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Untuk materi kali ini, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah siswa dapat memahami tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan, lalu juga siswa dapat memaparkan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan tersebut dalam keadaan darurat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Oke, berarti kalau saya garis bawah itu ada dua pelajaran Bu ya, Ya, yaitu yang ingin Ibu capai. Nah, sekarang bagaimana nih caranya dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan di observasinya? Area pengembangannya itu ada dua. Yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Untuk area dari pengetahuan, saya sangat berharap siswa dapat memahami pengertian dari pertolongan pertama pada kecelakaan tersebut atau biasa kita sebut dengan P3K. Lalu juga siswa dapat mengidentifikasi macam-macam cedera. Begitu pula mereka dapat mengidentifikasi macam-macam alat-alat pertolongan pertama pada kecelakaan tersebut, dan juga siswa dapat memahami tindakan P3K baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan untuk keterampilannya nanti saya akan membuat kelompok dan siswa kelompok tersebut harus membuat karya tulis, menyusun karya tulis tentang tindakan P3K pada kejadian darurat, dan juga nanti mereka akan mempresentasikan karya tulis tersebut di depan seluruh. Berarti area pengembangan yang dicapai itu ada dua aspek ya, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan ya. Nah, untuk saya dengar nih untuk Bu Indri, bagaimana sih tadi rancangan pembelajarannya yang akan Ibu capai di dalam kelas. Nah, kemudian strategi pembelajaran dengan model pembelajarannya ataupun model metodenya itu pembelajarannya. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Saya juga lalu akan membagikan kelompok dan juga lalu saya akan memberikan saya akan menggunakan model berdasarkan problem based learning, lalu akan ada tanya jawab demonstrasi dan juga timbal balik dan juga penugasan. Oke, jadi rencana yang akan Ibu yang diterapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, dan pembelajaran sosial emosional ya, dengan model pembelajaran problem based learning dan juga metodenya diskusi kelompok ya Bu ya, dengan tanya jawab begitu. Nah, bagaimana nih dengan media pembelajarannya yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti?
Untuk media-media, saya akan menggunakan video, gambar, laptop, dan juga LKPD. Oke, nah berarti untuk kira-kira kapan nih untuk melakukan pembelajarannya di dalam kelas nih? Ada kelas berapa ataupun jam berapa gitu? Saya ada jadwal di 95 hari Jumat jam 9.30. 9.30. Oke, berarti nanti saya akan ke 5 jam 9.30 ya. Nah, untuk melakukan supervisi dalam kelas. Dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, seperti itu ya, Mbak. Ya. Untuk nanti Bu Indri melakukan kegiatan observasinya untuk pembelajaran dalam kelas, kita adakan percakapan akhir ya Bu ya, yaitu nanti ada percakapan pasca observasi. Ya, pasca observasi. Nah, untuk sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang Ibu Indri dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Dari hasil percakapan ini saya dapat pencerahan media-media apa saja yang harus saya persiapkan dan harus saya persiapkan hari ini juga agar besok bisa terlaksana dengan lancar. Oke, terima kasih Bu Indri atas waktunya. Sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dengan percakapan pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas di hari Jumat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Ridho. Ya, Ridho, silakan pimpin doanya dulu. Siap. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Bagaimana liburannya? What? Kemana? Kenapa Rasyad? Liburannya kemana Rasyad? Di rumah saja. Oke. Kita absen dulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Sudah dapat absennya? Sudah dapat format absen? Belum? Masih belum? Coba saya absen dulu sebentar ya. Sembilan lima. Sudah kenal dengan teman sekelas? Kalian kan baru semua ini. Sudah. Masih ada yang baru kenal? Masih ada yang baru kenal tidak? Oke. Ahmad Jaki Afian, Ahmad Ridho, Aisyah, Alfian Putra, Anggita Lestari, Sakir, Asyifa Nur Fadilah, Aurel, Baihaqi Khaisan, Clara Aprilia, ada Dava Tristan, Alfrija Azahra, Fahri Adib, Fatir Dwi Anandela, Fitri Andayani, Hafiz Pradita, Inna Lestari, Jeremy Gunawan, Hairani Kartika, Laudia Apri, Luki Fajar, Metania, Muhammad Duropik, Muhammad Irfan Muti, Muhammad Rijaluddin, ada Rijaluddin, Muhammad Abdul Wahid, Muhammad Fatih Ramadan, Naila, Naufal Jaki ada? Nggak ada, nggak masuk. Nova Amelia, Pius Yuda, Putri Darmasari, Rafka Dwi,
Rasyad Jaidan Bairus, Raihan Ananta, Raihan, ada Raihan? Risma Aulia, Rizky Maulana, Septia Fitriani, Siti Nazkia, Susanto, Syakila, Wardatul Halis, Zaskia Anggraini. Yuk. Sebelum kita masuk ke materi kita nonton film dulu sebentar ya. Jangan lama-lama. Ya, apa sih yang terjadi barusan? Ledakan. Terus yang berseragam itu mereka itu siapa? Pemadam kebakaran. Apa sih yang dilakukan pemadam kebakaran tersebut terhadap kecelakaan tersebut? Menolongnya gimana? Yang tadi itu bagaimana? Coba kamu belajar menjelaskan yang tadi itu bagaimana? Jawab Pius, bagaimana? Apakah si pemadam kebakaran tersebut menyembuhkan si korban? Tidak, hanya menolong ya. Ya, oke. So, hari ini kita akan mempelajari yang namanya pertolongan pertama pada kecelakaan. Baik. So, oke, pertolongan pertama pada kecelakaan. Apa sih yang dimaksud dengan P3K? Ada yang tahu tidak? Apa itu? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Tahu tidak? Pengertiannya? Ya, sebelum kita masuk ke pengertian, kita tujuan pembelajarannya dulu. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini kita? Tujuan hari ini agar kalian dapat memahami pengertian P3K.
Kalian juga dapat mengidentifikasi macam-macam cedera, mengidentifikasi macam-macam alat P3K. Juga kalian dapat memahami tindakan P3K pada kejadian darurat, baik pada diri sendiri maupun orang lain, beserta juga menyusun karya tulis tentang tindakan P3K pada kejadian darurat, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Dan kalian juga dapat mempresentasikan karya tulis kalian tentang tindakan P3K pada kejadian darurat, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Apa itu P3K? Rasya tahu tidak? Di sini ada anggota PMR? Ada? Hanya satu? Siapa namanya? 2 orang? Coba, Cung. Jangan malu-malu dong. Ibu lupa nama kamu siapa? Siapa? Yang di bawah, yang PMR. Siapa namanya? Taskia ya, sama? Sama Wardah. Ya, apa itu P3K? Kalian berdua harus tahu. Kalian anggota PMR loh. Apa itu? Pengertian P3K. Kalian kan yang kemarin demo ekskul. Apa itu? Ayo. PMR harus tahu loh. Pengertian aja masa nggak tahu. Ya, coba Saskia baca pengertian P3K. Terlihat tidak? Minus. Oke. Coba tarik saja. Ya, soalnya kecil sekali. Jadi, P3K adalah pertolongan pertama yang diberikan kepada kecelakaan atau kejadian darurat sebelum kalian membawa si korban ke dokter atau ke rumah sakit. Jadi, tugas kalian itu sebagai ketika memberikan pertolongan pertama itu adalah bukan menyembuhkan si korban, tapi hanya memberikan pertolongan agar kecelakaan tersebut itu tidak memberikan efek yang panjang. Misalnya adalah ketika kalian tersandung lalu sobek, ya nggak mungkin dong kalian biarkan saja. Pasti kalian bersihkan dulu, lalu kasih obat dulu, baru kalian ke dokter agar ngecek apakah kalian kena tetanus atau tidak. Seperti itu ya. P3K. Next, macam-macam cedera dari kecelakaan itu ada shock, ada pendarahan, ada pernafasan berhenti, ada luka, ada patah tulang, terkena arus listrik, dan juga pingsan. Di sini ya siapa yang suka pingsan? Kenapa suka pingsan? Kamu tahu nggak kenapa kamu suka pingsan? Kenapa? Telat makan. Berarti seharusnya kalau kamu tahu sering pingsan karena telat makan, seharusnya kamu tahu dong, kamu sering pingsan karena telat makan. Berarti harusnya dia harus teratur makannya dong. Kalau pingsan karena telat makan. Selanjutnya, macam-macam alat P3K. Saya punya kotak P3K punya sekolah. Jadi, alat-alat P3K itu dibagi dua. Yang pertama adalah peralatan P3K. Yang kedua adalah obat-obatan P3K. Saya mau kalian bisa membedakan manakah yang termasuk peralatan, di manakah yang termasuk obat-obatan. Tahu ini namanya apa? Apa namanya? Perban. Masuknya peralatan atau obat? Tahu ini apa namanya? Betadin. Masuknya peralatan atau obat? Saya punya apa ini namanya? Kain kasa. Masuknya apa? Peralatan.
Terus ada apa ini nama obatnya? Namanya paracetamol. Masuknya apa? Fungsi paracetamol apa? Tahu tidak? Sakit. Menurunkan panas dan juga menghilangkan rasanya. Saya ada asa barusan sudah ya? Masuknya yang mana? Roma untuk apa? Minyak kayu putih. Obat-obatan. Tahu ini apa? Namanya apa? Apa ini namanya? Termometer. Masuknya yang mana? Kita cek apa lagi kita yang punya. Kita ada cutter. Masuknya ke mana? Peralatan. Masuknya ke peralatan. Jadi kalian tahu ya mana sih perbedaan antara peralatan dan obat-obat? Oke. Peralatan P3K seperti yang kita lihat tadi ada kasa steril, ada plester obat, ada kapas, gunting, lampu senter, pinset, kain segitiga. Kalian tahu kain segitiga? Buat apa? Buat yang tangan patah. Ya, maksudnya buat tangan yang patah itu untuk sebagai apa? Nah, kita sebagai penyangga. Lalu ada obat-obatan P3K. Ada obat penghilang rasa sakit. Salah satunya tadi apa? Ada minyak angin, balsam, minyak kayu putih, paracetamol, ibuprofen, asam mefenamat atau biasa disebut asmef. Ada juga obat luka bakar. Kalian bisa menggunakan salep minyak ikan, bioplasenton, lidah buaya. Siapa yang di rumahnya punya lidah buaya? Oke, ada juga obat luka ringan, obat merah atau mercurochrome dan juga beta. Ada juga obat penyadar pingsan, amoniak cair 25% atau eau parfum bisa. Pakai minyak kayu putih bisa? Bisa nggak? Pakai balsam? Bisa. Karena pokoknya pakai aroma-aroma penyengat biasanya. Lalu juga ada obat pencuci luka, larutan betadine, alkohol yang 70%, bull water, dan natrium klorida. Sekarang saya ada grup project. Oke, grup project. Saya ingin kalian membuat kelompok terdiri minimal ya, 4 orang. Yuk, 4. Atur. Rasyad sama tuh di ujung. Sama Rizky sama Rido. Biar nggak bengong si Rido. Tuh kan? Rido udah teriak-teriak. Rido, pindah ke tempatnya Rasyad sama Dava. Sama Rizky. Ayo, minimal 4. Minimal 4. Kamu gabung dengan yang di belakang ini jadi ber-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian berempat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berempat, 4. Ya. Oke. Yuk, siapkan kertas lembar. Untuk satu kelompok. Ayo, cok. Satu kelompok satu saja. Banyak banget. Aduh, tulis namanya. Tulis nama kelompoknya di kertas. Ayo.
Ayo, berenang siapa? Kalian tahu nama ini berdua? Ajak dong. Ini kamu ada apa? Boleh bisa dipindahin geser. Sudah? Oh, sudah. Kamunya diputar ya. Oke. Ada seorang siswa bernama Andi jatuh dari tangga di sekolah. Dia mengalami cedera luka robek di atas pelipis matanya dan juga tangannya terkilir. Diskusikan dengan teman satu kelompok kalian langkah-langkah memberikan pertolongan pertama pada Andi. Langkah-langkah ya, enggak langsung diperbantangannya atau apa. Kalian datang ke lokasi, dilihat dulu pertama apa sih yang harus kalian lakukan terhadap si Andi, lalu step kedua apa, lalu step ketiga apa, lalu step keempatnya apa. Next. Step-stepnya ditulis. Oke? Yuk. 10 menit cukup ya? Cukup. Yuk, mulai dari sekarang. Pelipis mata tuh di sini. Udah bisa Bu. Itu kata Helen nih kalau sakit kan susah. Keluarkan pendapatku Ridho.
Ya, apa lagi? Apa? Ada TMR 2 orang pesana. Ayo, apa? Ya Bu ya, di Mentela. Dengan Rizky maju ke depan presentasikan itu. Oke, Rina dan Rizky. Perhatikan temannya mau mempresentasikan hasil kerjanya. Audiensnya di depan, audiensnya di sana berdua. Apa? Ya dong. Ayo. Assalamualaikum. Sebetulnya itu ada nomornya. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada tidak? Ya, emang ada suaranya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2. Clara dengan Elfrija. Silakan maju ke depan. Oke, Rasyad.
Suaranya terdengar tidak? Kelompok 3, Aurel dengan Siva. Ayo. Suaranya yang kencang ya. Nice. Oke, suaranya. Waalaikumsalam. Ini ada yang mengucapkan salam loh. Untuk kelompok 3 pintar semua ini sepertinya. Kelompok 4, Risma dengan Laudia. Ayo, Risma dan Laudia. Sudah? Tutup dong. Tutup. Kelompok 5 yang maju Jeremy dengan Rafka. Jeremy Rafka. Jeremy Rafka. Guys, apresiasi temannya yang di depan dong.
Tinggal baca. Ayo, apa sulitnya membaca? Oke, kita rewind lagi pembelajaran hari ini. Hari ini belajar tentang apa? Apa yang dimaksud dengan P3K? Itu singkatannya. Pengertiannya apa? Pengertiannya apa? Ayo, Pius. Pertolongan P3K apa sih pengertiannya? Apa wadah tuh? Suaranya dong, malu-malu banget sih. Apa Rasyid? Aduh ya ampun. Oke, peralatan P3K itu ada dua. Ada peralatan dan obat-obatan. Peralatan itu apa saja? Obat-obatan ada apa saja? Ya, itu dia pelajaran hari ini. Oke, kita lanjut lagi minggu depan. Oke, minggu depan kita sudah mulai praktek ya. Baju olahraga. Yuk, sebelum kita selesai, kita tutup dulu dengan doa. Ya, rapikan dulu tasnya. Ya, sudah. Ridho, silakan berdoa. Iya. Right. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di stop. Sebelum pulang mau saya kasih tahu. Minggu depan kita sudah mulai praktek. Siapa yang lagi olahraga sudah dilakukan? Siapa yang lagi olahraganya? Siap, siapanya. Oke, nanti minggu depan sudah wajib olahraga. Saya tidak mau. Ada yang jadi saya. Siap, saya tidak menjawab. Tidak pelajaran wajib. Kalau tidak baju olahraga, ada konsekuensinya bagaimana tidak belajar lagi dekat sama kakak kan? Ya, paling nanti kalau tidak bawa baju olahraga, nanti kalian belajar di depan. Oke? Yuk, berarti Pak.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang Primendanu, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Sepatan, Kabupaten Tangerang. Nah, pada kali ini saya akan bercakapan yaitu tentang pasca observasi bersama Ibu Indri sebagai guru PJOK di SMP Negeri 4 Sepatan. Oke Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Sehat Ibu? Sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Oke, baik, dari percakapan pada kali ini yaitu pasca observasi ya Bu ya, yang akan saya berikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi di kelas yang tadi yang Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana sih proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi ya. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaan nih, yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang di kelas yang sudah berlangsung ya. Alhamdulillah observasinya lancar, walaupun jujur saya agak sedikit tegang juga. Seperti itu Bapak. Alhamdulillah. Oke, sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nanti bisa diceritakan kembali dengan area pengembangan apa aja yang Ibu Indri lakukan di dalam kelas ataupun di lapangan. Kemudian langkah-langkah apa aja nih dan tahapan-tahapan apa aja dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di proses pembelajaran. Tahapan-tahapannya itu saya mengikuti berdasarkan rencana pembelajaran yang telah saya buat. Lalu untuk area pengembangannya itu ada dua, seperti yang saya telah beritahu Bapak sebelum observasi. Yang pertama adalah pengetahuan, di mana siswa bisa memahami pengertian P3K, lalu mengidentifikasi macam-macam cedera dan juga macam-macam obat-obatan dan alat-alat P3K, serta juga mereka dapat memahami bagaimana cara tindakan P3K baik untuk diri sendiri dan orang lain, dan juga ada keterampilan di mana mereka dapat menulis karya tulis, membuat karya tulis, bagaimana caranya mereka untuk melakukan tindakan P3K pada saat ada suatu kejadian baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan mempresentasikan karya tulis mereka di depan kelas. Di depan kelas. Itu berarti presentasi di depan kelompok Ibu ya. Iya. Nah, jadi area pengembangan yang berkaitan itu tadi pengetahuan dan juga keterampilan ya. Nah, untuk menurut Ibu nih sejauh mana nih area pengembangan yang sudah disampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan atau belum nih untuk pembelajarannya? Alhamdulillah berjalan dengan baik, meskipun begitu masih ada beberapa kekurangan Bapak. Oke, berarti yang dilakukan dengan baik, dengan berjalan lancar sesuai dengan alurnya ya Bu ya. Nah, tapi tadi kan masih ada kekurangannya nih Bu ya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan yang mungkin kendala-kendala di dalam kelas itu yang dihadapi untuk melakukan proses pembelajaran? Kekurangannya itu tersebut dari siswanya sendiri ya Bapak. Kadang mereka itu kalau untuk kerja kelompok itu terkadang yang satunya rajin, yang satunya masih mengandalkan teman, yang satunya masih bengong-bengong saja, seperti itu. Jadi ketika ada yang satu rajin dan pintar dan aktif, teman yang lain itu kadang mikir, oh ya sudah, biasa saja, saja, ikut nama saja. Banyak yang seperti itu ketika kita melakukan kerja kelompok. Berarti kurang aktif ya. Iya, jadi baik dari ada siswa yang tidak terlibat, ada yang bengong gitu ya. Dan mungkin juga ada yang hanya mengandalkan temannya aja gitu ya Bu ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira nih hal itu bisa terjadi kenapa itu kurang aktifnya, dan juga kenapa bisa ikut terlibat di dalam pelajarannya? Ya mungkin itu ya, mungkin mereka masih terlalu mengandalkan temannya yang aktif untuk beberapa siswa, dan juga mungkin teman yang aktif itu mungkin masih kurang
kurang aktif, kurang bersosialisasi dengan temannya untuk berdiskusi bagaimana Pak, mungkin si anakku si Buja juga tidak mau bertanya kepada yang tidak mau aktif gitu kan. Bagaimana mungkin anaknya juga yang sudah ya sudahlah, mereka kalau tidak mau kerja saya saja kerja, banyak yang masih seperti itu gitu. Oke, jadi itu ya Bu ya. Jadi apa rencana ke depannya nih Bu? Ya seperti proses pelajaran ke depannya itu nanti Ibu menyesuaikan dengan kenyamanan mereka dengan menggunakan kesiapan belajar dan juga gaya belajarnya dengan masing-masing anak. Ada juga yang menggunakan gaya belajarnya visual, ada yang belajarnya auditori, dan juga belajar kinestetik, ya seperti itu Bu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan itu tadi dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu ya. Dan dengan dibandingkan yang kemarin, yang sebelum-sebelumnya. Nah, saya tunggu nih Bu nanti cerita-cerita selanjutnya dari Ibu ya. Apakah nanti bisa terrealisasi atau tidaknya. Dan kapan nih Ibu akan melakukan perubahan atau rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktunya masih belum saya tentukan ya Bapak, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Oke. Akan dilakukan secepatnya ya Bu ya. Oke, mungkin nanti pelajaran next time-nya ya Bu, pelajaran next time tuh minggu depannya akan bisa menjadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Ibu Indri atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan Bu Indri rencana tadi dapat bisa terlaksana secepatnya ya Bu ya, dan direalisasikan. Terima kasih Bu Indri. Sama-sama Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.